Kemerdekaan 74 tahun. 74 tahun usia Indonesia. Jika manusia sudah tidak lagi muda. Namun, bagi sebuah bangsa yang merdeka belumlah lama. Lihatlah hasil pembangunannya. Dari sebuah negara dengan strata di bawah, saat ini Indonesia adalah negara dengan ekonomi sedikit di atas yang terbawah. Meskipun masih ada yang miskin, namun sebagian sudah menengah. Bahkan ada yang hidup mewah. 74 tahun usia. Bagaimana dengan pendidikan manusianya? Kata pakar, pendidikan adalah hal utama bagi bangsa. 90% telah menyelesaikan pendidikan dasarnya. Namun, tersisa 60% yang merampungkan menengahnya. Jangan ditanya, berapa yang berhasil sampai sarjana? Apalagi pasca sarjana. Apakah membangun bangsa perlu sarjana? Kata sebuah tulisan, perguruan tinggi bakal musnah. Manusia belajar mandiri lewat tutorial daring. Otodidak namanya. Yang dibicarakan lalu kompetensinya, bukan kesarjanaannya. Lalu, universitas berlomba-lomba memperbaiki kurikulumnya, cara belajarnya, outcome pembelajarannya. Yang mampu juga tawarkan belajar lewat webinar, seminar, semangat akademis yang tidak pernah pudar. Membangun bangsa agar warga negaranya bisa bersinar. 74 tahun usia. Ayo kita bicara tentang kesehatannya. Setelah beberapa masa jaminan kesehatan tidak lagi menjadi niscaya. Penduduk Indonesia yang sakit tidak lagi khawatir biaya. Di sisi lain, mereka mengandalkannya dan tidak berupaya. Tanpa khawatir menghisap rokok dan pipanya. Wisata kuliner, kapan saja dan kemana saja. Ketika ditanya kenapa tidak olahraga, Mbak Yu, ikan paus berenang tetap besar badannya. Ketika ditanya lagi apakah tidak khawatir bila ada gangguan di tubuhnya, Mbak Yu, negara menjamin kita. Kalau sakit sudah tidak berbiaya. Lalu Mbak Yu, tahukah Mbak Yu, hisapanku ini menambah biaya. 74 tahun usia. Memasuki era industri 4.0 katanya. Apa yang terjadi di negara kita? 10 besar dunia pengguna sosial media. Tak sulit mencari kawan di dunia maya. Jumpa lagi dengan teman kecil, teman kuliah, bahkan musuh dan mantan. Tak hanya itu, cari jodoh pun bisa. Apalagi cari makanan yang bersantan. Buka aplikasi, selancar, belanja daring, pesan minuman. Tak lama paket datang. Ada yang ketuk, buka, antar barang dengan senyuman. Dari dunia maya berkumpul dan bersatulah pertemanan lama.
Reuni lalu merebak di mana-mana dan jadi biasa. Bahkan kawinan akhirnya terlihat yang rayakan bukan teman tinnya, tetapi orang tua dan teman-temannya. Foto sini, foto sana. 74 tahun usia. Presidennya sudah berganti lebih dari 5. Partainya berkembang dari 3 menjadi beberapa. Kepala negara dan kabinetnya telah berusaha agar negara berjaya. Meski korupsi belum bisa 100% ditanggulangi. Namun KPK akan memerangi. Meski perselisihan dan perseteruan dalam kampanye terjadi, akhirnya calon pemimpin pun kontemplasi diri. Indonesia akan punya presiden baru lagi tahun ini. 74 tahun usia. Semakin banyak orang berwisata dan berkelana. Tak hanya study tour atau keluarga, tetapi para anak muda. Destinasi wisata mulai mempercantik diri agar mempesona. Dana desa pun bermakna untuk menjadikan desanya sebagai tujuan wisata. Semakin banyak anak muda, semakin tenar tempatnya. Apalagi jika tempat telah masuk sosial media. Instagramable, kata anak-anak muda. Ayo ke sana. 74 tahun usia, aku pun tak lagi muda. Namun aku masih dan tetap cinta Indonesia meski aku telah pergi ke 5 benua. Gunung, laut, dataran dan alamnya yang mempesona, kerukunan, keguyupan manusianya yang masih terasa. Meski aku kadang merindukan masa lalu yang tak pernah bicarakan perbedaan antar manusia, yang warna-warni bukan menjadi sesuatu, karena kita memang seharusnya bersatu. Lalu aku bertanya, mungkinkah Indonesia akan selalu bersatu? Mungkinkah Indonesia akan terus berjaya? Padamu Indonesia, aku selalu berdoa. Jadilah bangsa dengan manusianya yang terbuka. 74 tahun usia, sekali merdeka, tetap merdeka. Babarsari, Yogyakarta, 27 Juli 2019. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.